Udah direkam ya, Pak? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih untuk Yafi, Alvan, Habib, dan juga Hosia yang telah menyempatkan hadir di weekend. Ya, walaupun memang sebenarnya di hari Sabtu adalah waktu istirahat ya. Tapi aku ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman. Untuk pembahasan pada hari ini, kita pengen bahas mengenai modul 3, yaitu analisis domain frekuensi. Oh ya, aku ingetin dulu, misalkan teman-teman asisten yang lain megang modul 3 dan belum hadir, bisa dilihat di lihat dulu layar datasetnya. Dan juga di sini aku udah buat presentasi buat kalian nyoba-nyoba sendiri, untuk kalian mengingat-ingat kembali tentang apa itu transformasi Fourier. Mungkin aku jelasin sedikit aja tentang Fourier itu sambil review. Jadi untuk Fourier adalah istilahnya tuh mengubah dari domain waktu ke domain frekuensi. Nah, aku lebih ke historinya dulu biar kita tahu filosofisnya itu sebenarnya seperti apa sih dulu digunakannya dan juga kapan ketika ditemukan itu. Nah, ini ditemuinnya sama Baptiste Joseph Fourier di abad ke-17. Dia itu nemuin ketika menghadapi suatu permasalahan yaitu persamaan heat equation, di mana heat equation ini permasalahannya itu banyak terjadi pada persamaan sin dan cos. Nah, kalau dulu itu menyelesaikan permasalahannya dengan penggunaan persamaan diferensial parsial biasa saja. Tapi ada beberapa persamaan yang memang sangat sulit diselesaikan dengan diferensial parsial aja. Nah, maka dari itu si Baptiste Joseph Fourier ini menyelesaikannya dengan cara dia sendiri, yaitu dia beranggapan bahwa kalau semua periodic function yang dijumlahkan dengan dijumlahkan dari sin dan cos itu mempunyai frekuensi yang berbeda-beda. Kalau misal kita ibaratkan di dalam domain frekuensi itu, kita melihat sisi samping dari pergerakan sinyal seperti yang ada di gambar. Itu kan kalau di kiri kalian bisa lihat domain waktunya ya. Dia bergerak sesuai waktu dari 0 sampai T. Kemudian kalau dalam frekuensi itu dari 0 sampai omega atau F. Oke. Kemudian di Fourier transform itu sebenarnya ada banyak teman-teman, kira-kira ada 4 lah di Fourier transform ini. Itu ada yang pertama ada deret Fourier. Seperti yang kalian tahu itu deret kan berarti urutan ya. Nah, kalau kita mau cari deret Fourier ini, kita lebih difokuskan untuk mencari di koefisiennya di A0, AN dan juga BN. Kan kalau teman-teman tahu rumus dari deret Fourier itu ada FT sama dengan setengah A0 ditambah sigma dari K sama dengan 1 hingga tak hingga AK cos 2 pika tambah BK sin 2 pika. Nah, kita tuh fokusannya di mencari A0, AN, BN. Nah, biasanya nih kalian dapetin di pelajaran perdif. Gitu. Kemudian selanjutnya itu ada deret Fourier. Ini masih dalam deret Fourier. Nah, kalau biasa deret Fourier itu digunain buat apa sih? Digunainnya ketika ada suatu white noise. Nah, white noise itu kan frekuensi yang sinyal yang memiliki frekuensi yang sama di semua frekuensinya. Jadi kalau dalam domain waktu dia itu bakal acak-acak seperti yang ada di gambar. Nah, kalau direpresentasikan dalam domain frekuensi juga seperti kayak gambar gini. Jadi dari frekuensi 0 hingga frekuensi 1000 itu dia muncul sinyalnya. Kemudian yang kedua itu di continuous Fourier transform. Nah, di continuous ini dia tuh mengubah persamaan dalam domain waktu yang bersifat kontinu ke domain frekuensi yang juga bersifat kontinu. Untuk persamaannya sendiri itu bisa kalian teman-teman lihat, itu XF sama dengan XT E pangkat min J 2pi FT DT. Nah, untuk XA sama XB-nya itu apa sih? XA sama XB-nya itu kalau misalkan kalian pecah, si E-nya itu ada bilangan Euler. Bilangan Euler itu kalau dipecah kan ada cos sama sin ya.
cost itu untuk bagian cost itu untuk bagian realnya, dan sedangkan untuk sini itu bagian imaginernya. Untuk masing-masing persamaan ini aku ibaratkan dia continue di semua frekuensi, jadi dari min tahingga sampai tahingga. Kemudian ada lagi discrete time Fourier transform, dari discrete ke continuous. Nah, ini persamaannya sama, tapi perbedaannya dari discrete dalam domain waktu ke continuous domain frekuensi. Kayak gitu ya. Nah, kalau persamaannya hampir sama kayak tadi, tapi kalau teman-teman perhatikan di bagian domain waktunya itu dari xn. Kan tadi xt ya, xt itu domain continuous, domain waktu yang continuous. Nah, ini discrete dia, xn. Untuk persamaannya sendiri itu ada x j omega sama dengan sigma dari n min tahingga sampai tahingga xn min j omega n. Nah, untuk sifatnya sendiri, karena dia bersifat continuous tuh pasti dia periodik di 2pi. Nah, ini teman-teman bisa kasih gambaran ya. Misalkan kalian mau ngasih tugas asistensi ke teman-teman praktikan, nih bisa banget dimasukin si periodiknya ini. Misalkan bagaimana, buktikanlah bahwa discrete time Fourier transform itu periodik di xe min j omega sama dengan xe j omega plus j omega k. Ini K-nya ini kan nanti bisa di 1, 2, 3, ini konstanta ya K-nya. Ya sama kayak sin lah, tapi ini bentuknya dalam continuous time Fourier transform. Selanjutnya itu di discrete Fourier transform, dari discrete ke discrete. Discrete yang dimaksud di sini dari domain waktu discrete ke domain frekuensi discrete. Tadi sempat disinggung juga kalau ini ada xn ya. Nah, ya ada xn dari domain waktu yang discrete ke x ej omega. Sorry teman-teman, harusnya bukan x ej omega, harusnya xk. Justru xk. Ini harusnya xk ya. Karena kan dia bersifatnya discrete. Nah, untuk persamaannya sendiri itu harusnya ya catat ya. Nanti persamaan itu ada seper n dari sigma n min sama dengan 0, n sampai n min 1, xn pangkat min j omega n per n. Nah, pokoknya intinya dari discrete ke discrete, tadi kan continuous ya. Continuous itu dia j omega n. Nah, j omega n ini diubah ke discrete dengan cara f-nya diganti k per n. Frekuensi yang ada di sini kan omega itu sama dengan 2pi f. F-nya nanti diganti k per n. Jadinya nanti min pangkat min j 2pi k per n kali n. Nah, nanti di sini juga di awal dikasih seper n untuk rumusnya. Nah, teman-teman nggak usah bingung, karena ini kan hanya teorinya aja. Untuk MATLAB kan kita biasanya praktikal langsung dipakai. Dan juga apalagi kalau misalkan praktikum. Jadi ini untuk dasaran aja, kalau teman-teman biar tahu kalau ada beberapa transformasi Fourier, yaitu ada dari continuous, discrete continuous, kemudian ada discrete to discrete. Nah, sebaliknya teman-teman, kalau semisal dari domain frekuensi mau ke domain waktu, berarti harus diapain? Di inverse ya. Berarti kalau misalkan mencari domain waktu dari domain frekuensi, berarti kita tinggal inverse saja, inverse Fourier transform. Nah, kemudian untuk di MATLAB penggunaannya itu ada namanya phase Fourier transform. Nah, tujuannya untuk apa sih phase Fourier transform itu? Sebenarnya sama kayak transformasi Fourier biasa, tapi si phase Fourier transform ini itu dia membagi 2 jalur untuk mempercepat komputasi. Kalau misalkan kalau kita bayangkan dalam MP3 ya. MP3 teman-teman itu kan, atau pemutar musik atau pemutar video itu kan pasti menggunakan suatu frekuensi tertentu ya. Nah, untuk mendekode si kode-kodenya itu sebenarnya dia menggunakan transformasi Fourier berjenis phase Fourier transform ini. Karena bisa dibayangkan kalau kita hanya menggunakan transformasi Fourier biasa, itu perbandingannya 2 pangkat 10 pangkat n. 10 pangkat 9
detik. Jadi sangat lama sekali kalau dalam frekuensi Fourier biasa. Makanya digunakan fast Fourier transform untuk mempercepat komputasi. Gitu aja kalau misalkan ditanya sama praktikan. Oke, kita lanjut ke praktikumnya ke modul. Untuk modul 3.1 itu sama Van. Silakan Van. Oke, assalamualaikum teman-teman. Jadi izin share screen terlebih dahulu. Udah terlihat belum ya untuk layarnya? Udah masuk Van. Udah masuk Van. Oke, thank you teman-teman. Jadi untuk yang di praktikum ini di modul 3, terutama 3.1, itu kita bakal ngebahas tentang analisis domain frekuensi. Nah, di bagian satunya sendiri nih, kita itu ngebahas tentang transformasi Fourier continue. Nah, di sini tujuan dari program pertama ini kayak lebih ke dikenalkan aja gitu tentang si fungsi ini, Fourier. Nah, ini cukup mudah ya, kita cuma ditanyain mengubah si digit NRP, habis itu kita disuruh menampilkan. Nah, kalau misalkan sorry, yang benar itu yang ada di sini. Nah, ini. Nah, di sini kita ada beberapa parameter utama nih. Pertama ada frekuensi, habis itu kita frekuensi 1 itu 2, frekuensi 3. Nah, nanti itu dimasukin ke fungsi sinusoidal yaitu cos sama sinus, habis itu ditambahin. Nah, habis itu baru terakhir kita itu dapetin si fungsi dalam domain frekuensinya. Nah, kalau misalkan kita run section atau cuma bagian yang atas doang nih. Nah, kita dapetin nih. Kalau di MATLAB itu mungkin agak beda ya kalau kita ngitung biasa. Itu karena algoritmanya MATLAB sih, itu dapat fungsi Dirac. Nah, Dirac tuh fungsi yang nilainya tuh seperti impuls. Atau kalau kita lihat, nah, seperti ini. Jadi dia tuh nilainya semua nggak ada, semua 0 kecuali di saat X sama dengan 0. Nah, itu nilainya sebenarnya infinity sih, tapi supaya lebih gampang direpresentasinya kita anggap sama dengan 1. Nah, kalau misalkan kita plot secara langsung nih, misalkan kita pakai splot, terus kita plot si fungsi ininya, X-nya. Di enter. Nah, kita dapetin fungsi yang seolah-olah dia tuh 0 terus. Nah, kenapa ini 0 terus? Karena dia tuh kayak cuma menyampling beberapa nilai nih. Kalau misalkan dilihat ada titik-titik, nah si titik-titik itu nilainya 0 semua. Nah, lalu antara titik-titik tersebut tuh kayak ya udah disambungin aja sama si MATLAB. Makanya dia kayak kelihatan 0 terus nih. Padahal kan harusnya di saat 0 tuh ada infinity. Nah, karena tidak bisa langsung digambarkan, kita perlu ada sedikit kayak mengubah program lah. Nah, caranya kita tuh ini pertama bikin time samplingnya dulu si omega ini. Nah, terus si hasil dari Fourier ini kan ada real sama imaginer, kita ambil bagian realnya. Nih kalau kita lihat untuk nilai ini di run section. Nah, kalau dalam omega ini atau dalam time sampling ini kita tuh bakal dapetin nilai si XF-nya tuh seperti ini. 0000 infinity, 0000 infinity. Nah, sama nih kalau kita misalkan plot ini tuh masih belum bisa. Nah, sehingga kita ada sebuah algoritma tambahan sih. Kita misalkan nih, intinya algoritma ini tuh kalau ada nilai XF yang dia infinity, itu tuh bakal diubah jadi 1. Nah, habis itu kita stem. Nah, stem tuh supaya lebih kelihatan aja sih. Nah, nanti dapat seperti ini. Kita stem ini nih. Nah, kalau udah kita bakal dapetin ini seperti ini untuk si dalam domain frekuensinya, dari domain waktu ke domain frekuensi. Nah, ini juga bisa diubah ya kalau misalkan ini diubah 1, ini ubah 7. Nah, ini agak beda sedikit. Nah, udah sih. Mungkin sampai sini ada yang teman-teman ingin tanyakan kah?
Oke, sudah cukup jelas atau mungkin nggak jelas sama sekali, aku lanjut dulu. Nah, selanjutnya kalau tadi kita ngomongin tentang transformasi Fourier, nah di sini ngomongin tentang inverse transformasi. Nah, kalau dilihat nih pertanyaannya. Nah, kita ditanyakan modifikasi program X omega supaya sama dengan hasil program 1.1. Terus, nah ini sebenarnya agak cukup coba-coba sih. Nah, misalkan kita ini punya 2 sama 3 nih. Coba, ini program yang pertama ya. Nah, di program pertama kita dapetin untuk si nilai konstanta ininya tuh 4, 4, negatif 6 sama positif 6. Nah, sebenarnya sih ini agak coba-coba juga. Jadi bisa dimasukin aja nih. 4, 4, negatif 6, positif 6. Habis itu kita, ya biasalah udah dapat X omeganya, kita inverse Fourier, habis itu kita F-plot. Nah, kalau kita run, nah kita dapetin, ini mungkin kurang kelihatan tapi oh gini aja biar kelihatan. Ini yang 1.2 terus kita bandingin sama yang pertama. Nah, kalau dilihat ini untuk si amplitudenya tuh sama-sama 1,5. Terus sebenarnya kalau ngecek tuh nilai di sini sama-sama negatif 4,2 yang di sini juga. Dan itu membuktikan kalau misalkan antara ini yang awal nih kita punya sebuah fungsi kita Fourierin, habis itu kita punya sebuah fungsi dalam domain frekuensi kita inversin, nah itu sama. Jadi kalau untuk kunci jawabannya itu apakah sinyal XT sama? Itu jawabannya sama kalau misalkan si konstanta yang kita masukin tadi benar. Nah terus kesimpulannya ya bisa lah kalau misalkan si fungsi Fourier itu sama aja Kak. Kalau sebuah sinyal dalam domain waktu kita Fourierin, habis itu kita inversin lagi, itu tuh bakal sama. Nah sekarang misalkan gimana kalau misalkan ini kita pilih 1 sama 7 di modul pertama ya. Nah gampang, kita tinggal ubah aja nih. Ini tinggal negatif 2, 2, negatif 4, 14. Nah misalkan kita ingat-ingat seperti ini. Nah ini kita ganti negatif 22, ini negatif 14 sama 14 sekitaran. Nah ini hasilnya sama juga. Jadi membuktikan itu tuh kayak ya bener lah, bisa kalau misalkan udah di transformasi Fourier, di inverse lagi tuh balik lagi ke persamaan awal. Oke, lanjut ke yang 3.1. Ini berbicara tentang linearitas. Nah, sedikit mengulang tentang linearitas. Linearitas itu intinya dia tuh bersifat homogen dan memenuhi aturan penambahan. Intinya kalau misalkan kita mempunyai dua fungsi, yaitu X1 dan X2 nih. X1 kan seperti ini, X2 seperti ini. Nah, fungsi yang pertama itu kita menambahkan terlebih dahulu. Misalkan X itu X1 ditambah 2 kali X2, lalu di Fourierin. Nah, yang kedua itu, di sini. Ini kita Fourierin yang udah ditambahin terlebih dahulu. Nah, fungsi kedua adalah kita Fourierin dulu nih satu-satu. Si X1 di Fourierin, X2 di Fourierin. Habis itu kita baru ditambahkan nih si X1, X2 besarnya ini. Nah, itu apakah sama atau beda? Kalau misalkan sama, itu tuh linear fungsinya. Sementara kalau nggak sama ya, tidak linear. Nah, sama coba kita run session dulu deh, biar lebih baik. Oke, kalau sekarang kalau misalkan kita display nih untuk X1. Nah, X1 kan seperti itu. Sorry, X besar 1 dan X besar 2. Nah, habis itu kita ini tuh yang sama si X omega. Nah, sekarang ini kan kita bentuknya sama nih kayak tadi, kayak modul yang pertama gitu. Dia bentuknya dalam delta Dirac atau fungsi yang infinity. Jadi kita perlu modifikasi lagi nih. Yang kayak tadi kalau misalkan dia itu nilainya infinity itu disatuin.
Jangan lupa ini perlu juga di buat time sampling. Sekarang kalau misalkan kita run, nah ini kita dapetin fungsi yang pertama itu adalah si X1T tambah 2 kali X2 baru dia di Fourierin. Nah sementara yang kedua ini dia itu di Fourierin terlebih dahulu baru ditambahin. Nah hasilnya sama, berarti fungsi ini bersifat linear atau LTI. Enggak deng, belum tentu time variant. Ini yang pasti linear. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan mungkin dari teman-teman yang hadir? Oke, sudah cukup jelas semua. Kita lanjut. Nah, kalau tadi kita ngomongin tentang linearitas, sekarang kita ngomongin tentang delay. Nah, untuk yang delay ini kita sama nih ada sorry untuk pertanyaannya dulu. Nah, ini pertama modifikasi, habis itu kita bandingkan nilai dan kurva. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita tahu kan kurva itu sebenarnya ada yang punya magnitude sama fasa kan ya. Nah, yang magnitude itu adalah bagian realnya, sementara yang fasa itu adalah bagian imajiner. Sebenarnya yang ini baru bagian real aja sih. Jadi ini kita punya sebuah fungsi, habis itu kita transformasi. Nah, terus kita juga punya fungsi yang kedua, si transformasinya kita delay. Nah, sama itu. Ini kayak tadi. Lalu coba kita run. Nah, ini sama ya untuk si fungsinya. Nah, kenapa sih kalau di delay, kan harusnya delay itu geser ke kanan kan ya? Nah, karena ini tuh digambarkan dalam domain frekuensi. Kalau misalkan digambarkan dalam domain waktu, emang iya dia delay. Tapi kalau dalam domain frekuensi itu sama aja. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita pengen kita pengen ngelihat dia yang bagian imajiner. Itu kita ganti aja real ini sama image kalau nggak salah. Nah ya, ini agak beda kan ya, kalau misalkan yang real itu tadi ada dua impuls, sementara kalau yang imaginary itu ada satu doang. Nah sebenarnya kita bisa sih langsung menggambarkan keduanya, tapi agak kurang jelas sebenarnya. Kita langsung aja ini kayak gini, nggak usah pakai real atau imaginary. Oh sorry, ternyata emang nggak bisa tuh sama ya. Ini kan 7. Kalau kita pakai yang real, ternyata untuk bagian imaginary itu pas sama di bagian yang real, sama-sama di X sama dengan 7, makanya kelihatannya kayak cuma 2. Oke, itu sama aja. Habis itu ini terakhir kita plot. Nah, jadi kesimpulan yang kita bisa ambil untuk ini mengubah frekuensi itu ya biasa aja lah. Nah, terus bandingkan nilai dan kurva apabila diberi delay dan tidak diberi delay. Nah, berarti apabila diberi delay dan tidak diberi delay itu sama kan? Nah, maka kesimpulannya adalah kedua fungsi ini itu merupakan sebuah fungsi yang time invariant. Meskipun dia di delay, dia tuh tetap sama aja gitu untuk si bentuk fungsinya. Oke, selanjutnya yang terakhir, modul 1.5 ini ngebahas tentang transfer function. Nah, di transfer function ini yang ditanyakan adalah yang pertama kita biasa mengubah si frekuensi sinyal supaya beda-beda tiap kelompok. Habis itu kita diminta untuk membandingkan nilai output dan nilai respon impuls menggunakan modul 2. Habis itu yang terakhir modifikasi program. Nah, pertama ini kita dari panduan kita punya sebuah fungsi dalam domain frekuensi itu seperti ini. Ini tuh kita dapetin dari transfer function seperti ini. Nah, sekarang kita diminta untuk
menampilkan di sini adalah bagian sininya H omega sama si X omega kalau nggak salah. Ya, H omega sama X omega. Nah, coba kita run aja supaya lebih kebayang. Oh iya, untuk teorinya ini sama ya teman-teman, kita punya sebuah transfer function, habis itu kita punya sebuah sinyal input dalam domain waktu. Terus habis itu si inputan ini kita Fourierin transformasi, habis itu kita punya sebuah outputan yang ingin kita cari, itu kita kalikan dalam domain frekuensi, baru itu kita inversin. Oke, ini programnya agak lama. Oke, agak lama ya, sebentar. Perlu dicas kayaknya ini. Nah, sip. Di sini kita udah dapetin untuk si transfer function-nya itu seperti ini. Si apa namanya? Bentuk apabila dia sebuah sistem terus habis itu dikasih input unit impulse step, habis itu kita diminta sekarang si inputnya tuh dalam kayak gini, xt ini tuh sebuah fungsi lah yang kita pengenin fungsi beda. Nah, fungsi itu ternyata kalau misalkan di dalam domain frekuensi bentuknya seperti ini. Nah, lalu kita pengen tahu nih gimana si outputan itu apabila di domain waktu. Nah, sebenarnya ini masih agak lurus kan ya. Nah, ini ada sedikit cara sih. Ini bisa kita hilangin untuk T-nya. Karena ini udah beda section, kita bisa run section ulang. Nah, untuk si respon impulsnya apabila berada dalam domain waktu itu seperti ini. Nah, gimana kalau misalkan si outputnya? Nah, si outputnya itu sebenarnya kita bisa buat seperti ini nih, teman-teman. Sorry. Nah, ini karena ada sedikit YB. Oke, ini itu diperkirain karena ini teman-teman. Kalau misalkan kita pakai yang H2, nah ini kan kelihatan gitu bentuk asli si fungsinya tuh seperti ini. Atau biar lebih gampang kita pakai pretty. Kurang panjang ini. Kepencet clear. Kalau kita lihat ini kan ada answer. Oke, sorry, ini perlu di ini dulu. Nah, kita dapetin sama kayak tadi ya. Nah, kalau misalkan kita lihat untuk H2-nya tuh nah kayak gini, apa sebuah fungsi yang emang udah beneran fungsi lah bisa dikatakan.
Nah, sementara kalau kita lihat untuk di Y2-nya, nah ini seharusnya sih kita akan menggunakan integral kan ya. Nah, ini juga kita masih mencari sih si solusinya, karena kenapa dia nggak menyelesaikan nilai ini. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu bisa langsung aja kita diskusi. Nah, terus kita next aja dulu kali ya. Nah, terus kita di sini diminta, oh ini sebenarnya untuk yang modul 2 itu, yaitu yang tadi ya, kita perlu mengetahui dulu untuk si respon dari dalam domain waktunya. Terus yang C ini kita diminta program sehingga si transfer functionnya itu adalah, sistemnya adalah seperti ini. Nah, ini kita bisa hitung dulu nih sebentar karena wait, kita pakai. Nah, kita akan punya fungsi P tambah 0,01 Y, DY itu kan Y aksen, T sama dengan XT. Lalu ini kita bisa transformasi jadi YS tambah 0,01 S SYS sama dengan XS. Lalu kita bisa buat YS dalam kurung besar 1 ditambah 0,01 S sama dengan XS. Nah, jadi di sini kita dapetin YS per XS sama dengan 1 per 1 tambah 0,001 S. Nah, sekarang kita bisa ngubah si ininya tinggal dalam bentuk kayak gini aja. Tapi karena di sini dimintanya W, kita pakai W aja. Ini kita backup dulu. Transfer function baru. Satu tambah 0,01 kali W. Kita sekarang kalau kita run, ini agak lama. Oke, kita dapetin kayak gini bentuknya. Nah, ini agak beda kan ya. Kalau yang tadi kan seperti sinusoidal teredam, sementara kalau ini kayak sinyal rem. Tapi untuk si ini dalam domain waktu, transfer function itu mirip. Nah, untuk yang ini sebenarnya masih sama ya masalahnya kayak tadi kita dapetin si fungsi Y2T itu, sorry, Y2 itu masih dalam bentuk integral. Nah, itu ya mungkin kalau teman-teman ada yang punya solusi atau tahu gitu masalahnya bisa info-info. Nah, terus yang keempat itu bandingkan apabila outputnya diberi sinyal sinusoidal. Ini udah sinusoidal, frekuensinya 1 dan 1000. Saran lagi.
Nah, kalau kita lihat untuk di sininya itu dia agak geser ya. Dan kalau kita lihat ini kan dimintanya termasuk filter jenis apa. Kalau filter itu biasanya kita ngelihat dari ini yang dari 0 ke positif. Nah, sebentar, agak lupa. Kalau kita lihat di window itu disebutnya low pass filter. Oke, kalau ini jujur aku belum tahu sih kenapa ini dibilangnya low pass filter. Nanti mungkin kalau ada info lebih lanjut aku bakal langsung infoin ke teman-teman. Terus yang satu lagi terakhir itu adalah diminta ini diminta buat sistem yang low pass filter. Kalau kita cari ini low pass filter transfer function example. Nah, kita bisa pakai bentuk seperti ini, 1/SCR tambah 1. Nah, ini kan low pass filter kan kayak sebuah transfer function kan ya. Jadi si transfer function yang ini kita tuh kalikan lagi dengan sebuah misalkan H2 atau HW aja. HW sama dengan HW dikalikan 1/SCR plus 1. Nah, untuk nilai CR plus 1-nya ini bebas sih harusnya. Itu tergantung kita pengen ngambil frekuensi yang apa. Misalkan ini aja dah, 5 kali omega S kali W kali 5 tambah 1. Nilai sebelumnya itu dikalikan dengan si low pass filter terus dimasukkan sebuah sinyal inputan. Kita pakai yang tadi aja. Oh, sorry, harusnya ini itu kita balikin ke tadi, tapi coba lihat dulu aja deh.
Oke, mungkin ini agak lama ya untuk ngeran programnya. Untuk ada mungkin gimana? Enaknya dilanjutin aja atau gimana ya? Boleh kan kalau misalnya mau dilanjutin. Oke, oke. Itu emang lagi ngeran yang ini ya, transfer functionnya ya? Iya benar, Mau soalnya ini mau di apa? LPF. Iya Tapi di. kalau Hmm, tadi kan udah kegambar juga tuh kalau misalnya memang yang D itu LPF. Tapi nanti ditunjukin aja kan kalau hasilnya kayak gimana LPF. oke, oke. Oke, ya udah Oke. mungkin sampai sejauh ini untuk modul 3.1 ada yang ingin ditanyakan, dibahas atau memberi masukan atau tambahan bebas. Dari mulai transformasi yang biasa, inverse, transform, linearitas, boleh teman-teman. Oke, sepertinya Mas Adam ini sudah pada oh sorry, ini udah muncul ternyata. Apa namanya itu Kalifan kan tadi di gambar paling pertama itu lurus banget ya atau enggak lempeng gitu jalannya yang Fourier transformnya. Nah itu kira-kira kenapa ya Pan lurus? Yang pertama, oh oke, oke. Kalau misalkan tapi itu yang dulu ya yang program dulu. Oke, sedikit aja ini soalnya kalau ngeran lagi lama. Nah ini kan kelihatan kan ya dia dari omeganya tuh kalau dalam frekuensi semakin ke kanan dia tuh semakin mendekati berkurang lah. Nah berarti dia tuh yang di frekuensi kecil tuh dia bakal ada, tapi makin ke kanan tuh dia bakal kecil. Ini Itu yang mana Pan? Oh yang pertama ya. low pass, low pass. Enggak, ini low pass filter. Oh ya. Kalau yang pertama tuh kan seperti ini ya. EZ plot. Oke. Coba di run section aja. Nah, atau kita pakainya stem. Atau ini sih sebenarnya. Si ini. Nah, si X omega itu kalau misalkan kita masukin angka tuh kan kayak gini. 0000 infinity, 000 infinity. Nah, kalau kita masukin gitu ya, gimana ya bahasanya? Dia tuh ini sebenarnya nilai aslinya tuh 00000 terus saja. Di sini tuh infinity, habis itu 000 infinity terus 00 lagi. Nah, itu kalau di MATLAB nggak pakai stem dia kayak dibikin garis lah antara titik. Berarti kan kayak ada titik terus dibikin garis. Nah, itu makanya seolah-olah lurus terus. Nah, makanya kita ya perlu dimodifikasi sedikit lah. Gimana ke Adam, jelas? Oke, mantap sekali. Ini buat teman-teman yang lain juga sih, maksudnya kan. Oke. Thank you. Terus ini mungkin kan dia kan bisa dibilang infinite tuh karena jumlahnya tak terbatas ya. Kita definisiin sin sama cosnya. Nah tadi sempat kepikiran kalau semisal apa namanya si sin sama cosnya itu dibatasin gitu. Kayak misalkan time samplingnya dari 0 sampai sekian. Itu kan mungkin kelihatan nanti berapa banyak jumlahnya. Sorry, maksudnya gimana ya? Kan di itu kan infinite ya Van ya langsung ininya pas frekuensi di berapa itu dia infinite ya. Nah itu kan infinite karena sin sama cosnya dari negatif tahingga sampai tahingga gitu. Sin sama cos yang ada di domain waktunya atau di domain frekuensi. Ini sebenarnya infinite tuh karena transformasinya apa? Dia tuh kalau di Fourier itu sebenarnya apa ya, bentuknya tuh Dirac. Nah ini Dirac kan nilainya tak hingga gitu. Nah nilai yang ini kalau misalnya kita masukin ini tuh kalau nggak salah saat si omeganya itu 2pi, makanya dia jadikan Dirac 0. Nah itu tuh dia bakal infinity. Gitu bukan ya, Dav? Bukan karena fungsinya sih, lebih tepatnya karena hasil transformasi fungsinya tuh menghasilkan bentuk Dirac ini. Oh, oke.
Oke, Van. Ya. Oke, thank you Adam untuk pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain langsung aja ya kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau nggak ada atau mungkin masih pengen nyoba-nyoba dulu nih Dam, kayaknya bisa dilanjutkan kah ya? Oke, Van. Oke, thank you teman-teman. Ini aku balikin ke Adam. Sip. Aku lanjutin di 3.2 sama 3.3 ya, teman-teman.